Sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Oke, saya tinggal. Baik, materi kali ini saya akan membahas studi kasus tentang ini ya, gambar flat diagram konteks DVD level 0, DVD dan DVD level 1. Nah, saya akan menganalisa studi kasus ini untuk keperluan UTS ya. UTS rekayasa perangkat lunak semester 3. Oke, baik, saya mulai langsung untuk di deskripsi sistem peminjaman buku di suatu perpustakaan. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Jadi ini yang saya akan jelaskan yaitu bagaimana sistem cara langkah-langkah untuk melakukan peminjaman buku di sebuah perpustakaan seperti itu. Dan ada berbagai macam tahapan-tahapannya yang harus dilalui, alur-alurnya seperti itu. Oke, pertama pada saat pendaftaran, identitas anggota diserahkan ke petugas untuk dicatat. Jika belum terdaftar, lalu dibuatkan kartu anggota. Jadi ini untuk pendaftaran, untuk membuat identitas kartu anggotanya itu harus ke petugas untuk dicatat sebelum kalau belum terdaftar ya. Tapi kalau sudah terdaftar berarti sudah ada kartu anggotanya. Lalu ini proses peminjaman diawali dengan menyerahkan kode buku pinjaman dan kartu anggota ke petugas administrasi perpustakaan. Nah, untuk meminjam buku itu harus menyerahkan kode dari kode ini bisa didapatkan dari kartu anggota ya yang sudah didaftarkan. Selanjutnya petugas akan memeriksa buku yang dipinjam. Jika ada, buku pinjam akan dicatat pada catatan peminjaman buku, kemudian dibuatkan bukti peminjaman buku untuk peminjam. Nah, ini petugas bertugas untuk mencatat ya. Dan sebelum dicatat itu dicari dulu apakah bukunya masih ada. Kalau bukunya ada, maka akan dicatatkan peminjaman buku, terus nanti dibuatkan bukti untuk peminjaman bukunya ya ke anggota. Selanjutnya kartu buku disimpan petugas dan buku beserta bukti peminjaman diterima peminjam. Jadi kartunya disimpan oleh petugas ya. Selanjutnya bukunya diserahkan ke anggota yang meminjam beserta dengan bukti peminjamannya. Sistem ini harus dapat menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan. Nah, ini harus ada laporan peminjamannya yang untuk disampaikan ke pimpinan dan daftar pengeluaran buku ya untuk bagian pengadaan agar bukunya disediakan. Selanjutnya buku-buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Oke, tersedia itu dari pengadaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkahnya, yaitu yang pertama identifikasi entitas. Kedua, tetapkan kebutuhan fungsional atau requirement. Yang ketiga, data apa yang perlu disimpan. 4, buat diagram konteks dengan mengacu pada nomor 1 dan 2 ya ini. Lalu gambarkan DVD level 0 dan level 1 bila perlu sesuai nomor 2. Nah, langkah-langkahnya yang pertama identifikasi entitas-entitas, yaitu ini entitas E. Yang diidentifikasi itu ini anggota, bagian pengadaan dan pimpinan. Lalu tetapkan kebutuhan fungsional atau requirement ya. Di pendaftaran itu ada 3 tahapan, yaitu data anggota, cari data anggota ya, dicari terus direkam baru dicetak kartu anggotanya. Ini masuk di klasifikasi pendaftaran. Selanjutnya rekam data buku, lalu cari dan tampilkan status buku. Masuk di tahapan peminjaman, yaitu ada rekam peminjaman, cetak bukti peminjaman, dan update buku. Setelah diupdate bukunya, untuk mencetak daftar
pengeluaran buku dan cetak laporan peminjaman itu masuk di pelaporan. Misalnya data yang perlu disimpan itu ada 3, yaitu anggota, data buku, dan data pinjaman. Lalu buatlah diagram konteks, dan diagram konteksnya kurang lebih seperti ini ya. Pertama itu anggota ya. Anggota ini ke sistem peminjaman buku itu ini memerlukan kode buku pinjaman dan info status buku, dan ini juga ID anggota ya. Untuk mendapatkan ID anggota, makanya ke sistem peminjaman buku. Nah, di sini setelah sudah mendapatkan ini 3, ID anggota, buku peminjaman, dan info status buku, maka ke jadilah ini ya, kartu anggota. Ada kartu anggotanya, diserahkan ke anggota atau ini ya, serahkan ke anggota. Lalu kalau sudah ada anggota, ke sistem peminjaman buku lagi untuk ini meminjam buku di sini ya, daftar pengeluaran buku. Terus ke bagian pengadaan nanti dicek apakah ada. Jika ada, maka diberikan ID buku. Nah, nanti setelah ada ID bukunya, maka bukti pinjamannya ini ke anggota. Kalau ada bukunya ya, bukti pinjamannya ke anggota dan dilaporkan ke pimpinan di laporan penjualan. Seperti itu alurnya untuk diagram konteks sistem peminjaman buku. Lalu ini gambar TXD-nya ini ya, cukup rumit. Jadi saya akan menjelaskan secara simpel saja. Mulai dari anggota ini ya, untuk mendapatkan ID anggotanya ke pendaftaran. Nah, untuk di pendaftaran ini nanti akan mendapatkan kartu anggota. Nah, ini akan ke anggota sini. Nah, ke anggota itu untuk kalau belum ada kartu anggotanya ya. Kalau sudah ada kartu anggotanya, ini pendaftaran langsung ke peminjaman. Lalu ke peminjaman, setelah dari peminjaman ke pelaporan ya. Oh ya, ini peminjaman. Kalau bukunya sudah ada, maka langsung ke pelaporan, ke pemimpinan. Tapi kalau misalnya bisa juga melalui sini ya, kode buku pinjaman. Nanti dicarikan dulu dan ditampilkan status bukunya, baru ke sini ya, direkam data bukunya. Rekam data buku ini, jika sudah ada bukunya, direkam data bukunya. Lalu ke pelaporan ya, ke pelaporan, baru ke ini bagian pengadaan. Kalau sudah ada ID bukunya, bagian pengadaan, baru ke laporan peminjaman, langsung ke pimpinan ya. Lebih seperti itu. Selanjutnya DP level 1 proses 1.0. Nah, di sini satu-satu gambarnya. Jadi ini untuk satu ya, ID anggota pertama. Ini ID anggota, cari data anggota. Lalu sudah ada data anggotanya, direkam data anggotanya. Nah, lalu ke anggota. Setelah dari anggota ke cetak kartu anggota, jadilah kartu anggota. Ini untuk DVD level 1 proses. Oh, ini langsung lompat ke 4.0 ya. Jadi alurnya sama, cuman yang membedakan itu kalau di DFD 0 ini dia langsung satu gambar ya, satu gambar itu langsung mencakup seluruh proses. Sedangkan di DFD level 1 ini dia satu-satu ya, tahapan. Nah, seperti ini ya, ini tahapan untuk peminjaman bukunya, ini untuk tahapan untuk laporannya ya. Oke, kita masuk ke pemodelan data diagram IR ya. Ini menurut analisa saya
kurang lebih seperti database ya bentukannya seperti anggota itu kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar. Nah, ini data anggotanya melakukan peminjaman, nomor pinjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali. Peminjaman buku, ini data buku. Jadi ada data anggota, data peminjaman, dan data buku. Ini kamus datanya, data store. Untuk anggota sama dengan kode anggota ditambah nama anggota tambah tanggal lahir tambah tanggal daftar. Buku kode buku tambah judul tambah penerbit tambah pengarang tambah stok. Pinjaman nomor pinjam tambah tanggal pinjam tambah tanggal kembali tambah kode anggota tambah kode buku. Untuk aliran datanya, yang pertama ID anggota sama dengan nama anggota, terus kartu anggota, info status buku, kode buku, bukti pinjaman buku, daftar pengeluaran buku, laporan pinjaman. Nah, seperti ini aliran datanya. Keterangan kamus data seperti ini, dari sini yang dari anggota ini ke sini, lalu dari pinjaman ke sini. Keterangan kamus datanya kali kode anggota sebenarnya 10 karakter 10, nama anggota 1 karakter 25, tanggal lahir, DGNN, DG, daftar stok sama dengan 1 numerik 9 karakter. Kemenangan AZ sampai AZ 0 sampai 9, nomornya 0 sampai 9. Spesifikasi prosesnya, nama proses 2.0 data buku, inputnya ID buku, tabel buku, outputnya tabel buku, deskripsinya izin mulai open tabel buku, input ID buku, di input ID bukunya validasi. Ini tidak valid, jika tidak tervalidasi maka tampilannya rekam ke tabel. Jika tervalidasi bukunya maka close table ya, berhasil. Terus selanjutnya proses rekam peminjam. Inputnya kode buku pinjam, tabel buku, tabel anggota, outputnya tabel pinjaman, deskripsinya gitu. Open tabel buku, anggota, peminjaman, input kode buku pinjamannya, validasi ke tabel buku dan anggota. Jika tidak valid maka akan muncul pesan rekam ke tabel peminjaman. Jika valid maka close table. Nama proses di 5.1 cetak laporan peminjaman. Ini untuk mencetak input kode buku pinjaman, tabel buku, tabel anggota. Output laporan peminjaman, deskripsi, bikin open tabel buku, anggota peminjaman, input periode laporan. Sering data peminjaman. Banyak IO peminjaman do. Baca record peminjaman. Search ke tabel buku, simpan ke tabel temporer, tampilkan atau cetak laporan. While close table. Dan untuk merekam peminjaman ya. Selanjutnya nama proses 3 update buku, inputnya tabel pinjaman, tabel buku, outputnya tabel buku, deskripsi. Begin open tabel buku peminjaman, get kode buku dari peminjaman, search ke tabel barang, dicari, terus hitung stok sama dengan stok garis DML underscore jam, rekam dan update stok kelas nomor 2. Ini untuk mengecek stok pinjaman. Selanjutnya ada nama proses cari data anggota, input ID anggota, tabel anggota, output hasil pencarian, deskripsi. Open tabel anggota, input ID anggota, menurut anggota jika tidak terdaftar, if ID anggota menurut ID tabel anggota dan tambahkan data anggota. Else tidak ada, yang maksudnya ini jika ada sudah terdaftar maka akan muncul ditampilkan untuk ID tabel anggotanya. Jika tidak terdaftar maka tulisannya tidak ada, muncul tidak ada. And if and while close tabel anggota end.
Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk podcast kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih telah menyimak dan menonton video ini, presentasi ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.